Sosok Lea Tikoalu, ex-dancer Agnes Mo ikut aliran sesat, kembali ke Yesus karena hampir mati. Sosok Lea Tikoalu merupakan mantan penari profesional dan figur publik di Indonesia. Lea Tikoalu juga dikenal sebagai mantan penari latar penyanyi Agnes Mo di awal karirnya. Baru-baru ini, nama Lea Tikoalu ramai diperbincangkan netizen. Sebab, saat tampil dalam acara podcast Denny Sumargo yang tayang di YouTube pada tanggal 22 Juli tahun 2024, Lea Tikoalu blak-blakan, dirinya pernah ikut aliran sesat. Ceritanya, pengalaman pahit Lea Tikoalu bermula saat ia masih duduk di bangku SMA. Ketika itu, Lea berencana melakukan balas dendam terhadap sang ibu yang seringkali menganiaya dirinya. Tiap berkelahi dengan ayahnya, ibu Lea selalu melampiaskan kemarahannya kepada sang anak. Lea, yang merupakan anak bungsu dalam keluarga ini, terus menjadi korban kekerasan sang bunda. Karena saat itu Lea sudah tak tahan, ia pun mencari cara untuk membalas perbuatan ibunya. Satu ketika, ia bertemu dengan seorang teman, yang akhirnya mengajak Lea pada sebuah perkumpulan bela diri. Awalnya, Lea mengira bahwa perkumpulan bela diri itu bisa membantu dirinya untuk membalas dendam pada sang ibu. Tapi belakangan, bahwa perkumpulan bela diri itu dianggap sebagai sekte aliran sesat. Lea mengaku, ia belajar langsung dari pemimpin sekte aliran sesat tersebut yang dipanggil Maha Guru. Karena penasaran, Denny Sumargo bertanya setinggi apa ilmu Maha Guru tersebut pada Lea. "Setinggi apa itu Maha Guru?" tanya Denny Sumargo. "Lagi santai gitu ya, di pinggir pantai, kan kita suka nongkrong di pantai ngeliep. Itu yang bisa sambil ngobrol-ngobrol tentang ilmu." Dia ngeliat ke langit itu, tiba-tiba ada bintang nongol. Terus ombak itu dia bisa atur sambil ngobrol kita. "Bisa yang ada ombak, begini ombaknya. Tapi itu kan konten. Ini kan nyata gua ngeliatnya." "Iya tapi itu terjadi," ungkap Lea. Tak hanya itu, Lea juga mengungkapkan jika sehari sebelum ujian kenaikan tingkat, ia sempat dipanggil oleh Maha Guru, dan menjadi titik baliknya bergabung pada sekte sesat tersebut. Gara-gara ujian kenaikan tingkat yang di Malang itu, tapi sebelum ujian kenaikan tingkat itu malamnya aku dipanggil sama si Maha Guru. Dipanggil kan sama dia, cuma 4 mata doang di rumahnya dia. "Nanti kamu tuh jadi pengkhianat aku loh." Aku bilang, "Enggak kak, kan aku sayang banget sama kamu." "Enggak, nanti perguruan ini hancurnya gara-gara kamu." "Dan ternyata bener kan?" Aku bilang, "Enggak kak, enggak mungkin," cerita Lea. "Udah nih, besoknya kita semua harus pergi ke napak tilas yang ada di Bromo itu. Ujian kan besoknya itu tanggal 17 Agustus tahun 1995 kita ujian internasional. Jadi, dari London ada, pokoknya dari semua negara-negara itu datang ke Surabaya pada saat itu. Dan sekarang yang terbesar di Arab," lanjut Lea. Lea mengungkap jika Maha Guru meramal dirinya akan menjadi pengkhianat dan hal tersebut benar-benar terjadi. "Pas yang aku nih waktu gini pas begini kan mau maju kan. Dang, mau maju kan ngelawan ombaknya aku kan nggak bisa berenang, badan aku tuh keputer terus, keseret, ketarik. Yah akunya sempet ilang, sempet nggak ada, sempet ketarik. Itu dari tim SAR, kecelakaan," ungkap Lea. Lea diketahui mengalami kecelakaan saat ujian kenaikan tingkat berlangsung. Di sisi lain ia juga tidak bisa berenang dan sempat terjadi kecelakaan saat mengikuti ujian. "Aku sadarnya tuh ditamparin sama tim SAR tapi udah gelap, ini udah pasir udah apa. Terus gara-gara lu nih, lihat kan gara-gara kamu. Nah, aku selamatnya selamat gara-gara aku bilang Tuhan Yesus tolong dibalikin aku ke pantai," ujar Lea. Lea mengungkap jika dirinya akhirnya berhasil selamat setelah mengingat Tuhan. Ia bahkan bisa kembali ke pantai setelah tenggelam terbawa ombak saat mengikuti ujian.